negara ini harus hadir dalam rangka menghimpun tanah untuk berbagai kepentingan, menjaga harga tanah, menjaga alih fungsi dan sebagainya, membuat adanya cadangan tanah untuk kepentingan berbagai. Bank Tanah pun akan memiliki tugas untuk minimal 30% untuk reforma agraria. Right. Ya, di mana tidak hanya memberikan legalisasi, tapi juga membantu akses reformnya, pemberdayaannya, juga teknologi, termasuk juga off-taker, bahkan mengarrange pembiayaan, sehingga konsep pertanian rakyat itu bisa menjadi mensejahterakan masyarakatnya. Nah, itulah hadirnya Bank Tanah dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Saya yakin apabila Bapak Presiden Prabowo mengetahui peran Bank Tanah ini, dia pasti akan mensupport lembaga ini menjadi lembaga yang bisa diandalkan. Kolaborasi dengan Danantara, kolaborasi dengan masyarakat, buruh tani, kolaborasi dengan semuanya. Nah, ini tinggal bagaimana membangun trust level ini. Inilah yang saya karena dulu ikut juga sebagai tim perumus, jadi saya tahu banget misi dari pembentukan badan ini. Maklar itu kan berarti kan dia hanya mencari profit oriented, artinya mencari keuntungan semata. Sementara Bank Tanah udah jelas-jelas badan yang non-profit gitu loh. Jadi di sisi hal tertentu untuk kebutuhan sustainability, kalau tuh investor dia harus bayar lebih kan itu untuk pendapatannya Bank Tanah. Tapi untuk program rakyat Bank Tanah nggak perlu, bahkan bisa menol rupiahkan kan itu. Nah, ini institusi-institusi ini kan tidak banyak di Indonesia. Beberapa LSM tuh inginnya ngejarnya langsung diredis menjadi sertifikat hak milik. Oke lah di Jawa ya banyak orang. Tapi begitu di luar Jawa tanahnya banyak, orangnya nggak ada subjeknya. Ya toh, kalaupun kita teliti-teliti akhirnya kok kelompoknya itu saja. Oke, balik lagi di Tanya Mas Jordi. Wah, udah sebulan lebih nih kita nggak upload soal podcast. Nah, sekarang topik kita lumayan berat. Hari ini di sebelah gua udah ada Sekjen ATR BPN periode 2018-2023, Bapak Dr. Himawan Arif Sugoto. Welcome, Pak. How are you doing? Terima kasih Mas Jordi. Fine, baik-baik saja, sehat selalu. Kita hari ini ngobrolin soal Bank Tanah nih. Ya. Tapi saya mau curhat sedikit. Saya ini kan sempat riset-riset soal Bank Tanah. Ya. Dan jujur aja susah banget karena saya susah buat dapetin artikel atau data-datanya soal Bank Tanah. Ya. Kenapa begitu, Pak? Oke. Sebenarnya definisi ataupun istilah land bank ataupun Bank Tanah itu sebenarnya sudah lama diwacanakan. Sebenarnya banyak tulisan-tulisan, tapi tidak sebanyak ibaratnya kalau kita compare kepada hukum pertanahan atau kepada tanah ekonomi investasi dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat yang terlama seperti juga sebuah tulisan naskah ilmiah itu di era 80-an juga sudah ada di era itu. Jadi negara terpikir untuk membuat sebuah land bank dengan Bank Tanah itu sudah lama, ya kan itu. Nah, kebetulan karena saya di Kementerian ATR BPN dan saya diberi tugas sama Pak Menteri untuk mencoba melihat adanya kalau menurut Menteri dulu bahwa adanya perlunya penguatan kelembagaan ATR BPN. Sorry, berarti Menteri pada saat itu Pak Sofyan Djalil ya? Ya, saat itu Pak Sofyan Djalil melihat bahwa ATR BPN ini kan perannya hanya sebagai regulator dan administrator di bidang pertanahan dan tata ruang. Nah, sementara kita agak sulit negara ini jika ada kebutuhan akan tanah untuk berbagai kepentingan. Oke. Dan akhirnya beliau
memerintahkan kita untuk mencoba membuat konsep bank tanah. Nah, sekaligus pada saat pembuatan itu saya juga melakukan disertasi, membuat disertasi penelitian mengenai bagaimana bentuk bank tanah dan rancang model bisnis bank tanah, sehingga saya sambil menyusun regulasi, sambil menyusun disertasi. Dan Oke, saya so basically Bapak ini adalah ayahnya Bank Tanah, gitu dong? tidak seperti itu. Jadi kan perintahnya dari menteri. Oke, Perintahnya dari Pak menteri. Sofyan ayahnya. Ya, saya kan sebagai sekjen kan dulu berkoordinasi dengan berbagai dirjen lah ya, dengan Biro Hukum dan para pakar, juga melibatkan kementerian yang lain. Nah, karena ini sudah dilakukan, saya meneliti dari beberapa riset yang ada, tulisan-tulisan karya ilmiah, bahwa negara kita ini memang sangat, dan fenomena yang terjadi ya, fenomena yang terjadi, kita, negara itu selalu kesulitan jika ada sebuah proyek pembangunan. Tanahnya nggak ada. Padahal kita negara yang begitu luas tanahnya, kan gitu. Nah, inilah yang sebenarnya mengapa kita perlu adanya mengisi kekosongan hukum. Karena tadi dalam Undang-Undang Pokok Agraria, hak menguasai, tetapi tanah tersebut sebenarnya apakah dimiliki negara atau tidak. Nah, negara perlu, kalau kita lihat korporasi-korporasi saja, itu memiliki begitu banyak jutaan, bahkan ratusan ribu sampai jutaan hektar. Negara ini tidak memiliki land bank yang cukup. Sehingga pada saat mau bangun infrastruktur, mau bangun bandara, mau bangun kawasan industri, tidak pernah bisa terwujud. Nah, begitu kita lihat lagi, sebuah ketimpangan yang jauh sekali kalau kita lihat rasio Gini kepemilikan tanah, itu tinggi sekali di Indonesia. Ini interesting nih, karena saya dapat data juga. Kalau 75% tanah di Indonesia ini dimiliki oleh 1% penduduknya. Jadi kan bikin orang susah dapat tanah nih. Tanahnya makin mahal, akses buat rakyat dapat tanah itu makin sempit gitu kan. Menurut Bapak ini kenapa? Oke, ya itu memang banyak disampaikan ya, baik oleh para pakar, oleh media, yang mengatakan bahwa 70% lahan di Indonesia ini dikuasai oleh 1%. 1% itu kan bentuknya bisa korporasi, orang per orang dan sebagainya ya. Dan mungkin riset penelitian bangetnya itu data detailnya berapa, belum sampai ke angka berapa luasannya ya gitu. Tapi average diperkirakan memang betul. Kalau kita lihat itu mengukurnya dari yang saya pernah baca, itu rasio Gini kita antara 0,5 sampai 0,7. Jadi cukup jomplang. Iya. Ya, jadi banyak orang ataupun perusahaan menguasai begitu banyak, walaupun perusahaan itu namanya beda-beda. Ya kan itu. Nah, sementara banyak sekali masyarakat tidak punya tanah, kan begitu. Terus apalagi negara, bagaimana negara juga ingin menciptakan atau memberikan keadilan untuk pertanahan di Indonesia. Ini juga sangat kesulitan. Nah, itulah berbagai macam sebenarnya pemerintah juga berusaha untuk katakanlah memberikan redistribusi aset tanah melalui program Reforma Agraria. Reforma Agraria. Tapi kita juga melihat bahwa sustainability dari akses reform, jadi pembagian asetnya, aksesnya belum jadi. Jadi baru diredis asetnya, dilegalisasi asetnya, tapi aksesnya belum, pemberdayaannya belum. Sehingga akibatnya masyarakat yang diterima itu kayak dijual lagi. Nah, itulah program-program reforma. Jadi yang tadinya ingin mengurangi ketimpangan dan menjadikan masyarakat petani menjadi makmur, sejahtera, tidak lagi. Jadi dia hanya menganggap seolah dapat aset properti dan nanti dijual lagi dan komoditas sebagainya. Jadinya kan tanahnya. Ya, artinya itu. Nah, cita-cita untuk program reforma kan adalah aset reform dan akses reform. Jadi apa tuh? Jadi memberikan aset, meredisi aset, tapi juga memberikan akses. Aksesnya tadi pemberdayaannya. Jadi nanti mereka bertani, bagaimana teknologinya, lalu kalau menjual siapa off-takernya, bagaimana pembiayaannya. Di edukasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Oke. Ada beberapa negara contoh sangat bagus, yaitu Taiwan.
Saya tidak mungkin menyebutkan apakah itu Taiwan negara atau bagian dari China ya, dan sebagainya. Tapi saya datang ke Taipei. Di sana sangat bagus. Land Bank of Taiwan-nya mengampu mengawal program land reform. Ya, itu dari mulai masyarakat diberikan akses untuk sewa tanah, lalu dibiayai sehingga mereka saat ini sudah rasio ketimpangannya berkurang, program pertaniannya menjadi sukses dan sebagainya. Nah, ada beberapa negara yang gagal total, seperti let's say kita sebutlah dulu namanya Rhodesia, sekarang Rwanda, di mana di sana dulu sebagian masih dikuasai oleh etnis kulit putih dan sebagainya. Pada saat dia berganti ke jenis etnis yang lain, itu dia meminta untuk reforma agraria secara total, tanahnya dibagi habis. Gitu. Akibatnya kembali lagi masyarakat tidak berdaya, Nggak tahu apa-apa. dijual lagi dan berpindah, gagal total. Nah, kita nggak boleh terjebak seperti itu. Makanya kita meniru bagaimana sebenarnya program keadilan pertanahan ini diwujudkan, kan itu. Oke, so how is land bank a solution? Kenapa bank tanah ini jadi solusi buat permasalahan ini? Begini ya, banyak orang yang tidak memahami tadi bahwa sebenarnya riset-riset ataupun tulisan-tulisan mengenai bank tanah itu juga banyak. Ya, Oke. bank tanah itu ada yang konsep general land banking, ada yang spesifik land banking gitu loh. Nah, fungsi bank tanah itu sebenarnya adalah land keeper, land purchaser, land warranty, ya, land management. Jadi dia negara ini harus hadir dalam rangka menghimpun tanah untuk berbagai kepentingan, menjaga harga tanah, menjaga alih fungsi dan sebagainya, membuat adanya cadangan tanah untuk kepentingan berbagai. Nah, dalam hal ini tadi kan negara ini harus hadir untuk berbagai kepentingan, baik itu kepentingan ekonomi maupun kepentingan publik dan kepentingan sosial, kan begitu. Nah, inilah yang sebenarnya kalau kita melihat tersebut bahwa ketimpangan itu tidak bisa drastis bisa diturunkan, kan itu. Jadi secara bertahap, secara gradual. Nah, memang banyak yang tidak sabar, maunya diredis terus saja langsung. Tetapi kenyataannya yang sudah dilakukan, ini redistribusi tanahnya, sustainability-nya nggak berjalan, juga sampai berhenti kepada legalisasi aset saja. Nah, ini yang kita kepingin ke depan. Tetapi tidak ditutup kemungkinan menteri lah yang akan mengatur mana yang langsung diredis, mana yang melalui bank tanah. Bank tanah harusnya memiliki nilai tambah. Begitu bank tanah pun akan memiliki tugas untuk minimal 30% untuk reforma agraria. Right. Ya, di mana tidak hanya memberikan legalisasi, tapi juga membantu akses reformnya, pemberdayaannya, juga teknologi, termasuk juga off-taker, bahkan mengarrange pembiayaan, sehingga konsep pertanian rakyat itu bisa menjadi mesejahterakan masyarakatnya. Nah, itulah hadirnya bank tanah dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Belum lagi pada program perumahan rakyat, kan itu. Nah, kalau semua tanah yang ada dilepas kepada market mechanism, maka harga tentu para developer swasta tidak mau berorientasi rugi. Iya. Makanya institusi bank tanah didesain menjadi sebuah badan khusus, ya, badan khusus yang kita sebut badan khusus sui generis, kan itu. Nah, itu di atas. Di mana badan itu sebenarnya badan diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, di mana badan khusus yang memiliki kekayaan negara dipisahkan, dan badan ini bersifat non-profit. Non-profit. Jadi badan ini bukan profit, jadi tidak mencari keuntungan. Sorry itu kalau saya boleh tahu berarti dapat duitnya dari mana dong? Nah, karena badan ini tadi merupakan kekayaan negara dipisahkan, dia mendapatkan modal awal. Lalu badan ini mencoba untuk mengatur tanah-tanahnya. Mana yang dipakai untuk program kepentingan pembangunan, mana yang dipakai untuk kepentingan umum, mana yang dipakai untuk kepentingan ekonomi ataupun investasi, mana yang untuk pemerataan dan juga untuk reforma agraria, kan begitu. Nah, di situ kan nanti ada yang memang tidak bahkan 0 rupiah tarifnya, ada yang harus berbayar. Nah,
manajemen bank tanah ini yang harus mengatur hal tersebut. Bahkan diamanatkan dalam undang-undang itu minimal 30% untuk reforma agraria. Karena tadi untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Itulah prinsip dari dihadirkannya bank tanah ini. Nah, kalau kita lihat badan ini sebenarnya badan yang sudah sangat bagus apabila kita menuju ataupun dalam rangka mempersiapkan Indonesia menjadi Indonesia Emas. Nah, Right. kalau dilihat dari sisi Indonesia ini kan sebuah negara yang besar. Nah, kalau kita bicara mundur, mengapa Undang-Undang Cipta Kerja didirikan atau dibentuk, dibikin yang akhirnya berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tahun 2023 itu kan menciptakan lapangan kerja tujuannya. Iya. Menciptakan lapangan kerja itu kan adanya kemudahan orang menciptakan lapangan kerja. Hence the name Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Dan kemudahan izin dan usaha. Aha. Tapi kalau izin usaha sudah mudah, dan sebagainya, kepastian hukum jelas, tapi tidak ada tanah untuk melakukan kegiatan. Tanah jangan sampai jadi komoditas. Tanah harus menjadi alat produksi. That's right. Itu yang makanya hadirnya ada izin yang mudah, ada kepastian hukum, dan ada tanah untuk siap dipakai. Dan dipakainya tidak hanya untuk kepentingan private atau ekonomi. Justru bank tanah harus hadir demi mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Oke, let's rewind a little bit. Bapak dari tadi nyebutin ekonomi berkeadilan. Ya. Boleh nggak dijelasin ekonomi berkeadilan tuh bentuknya kayak gimana? Let's say ya, saya bisa melihat membandingkan sangat mudah. Kalau kita ada suatu orang ya mengajukan sebuah permohonan HGU yang begitu luas tanpa dikontrol bahwa dia kuasai semuanya. Lalu bagaimana masyarakat di sekitarnya? Oh. Jadi makanya konsep ada inti plasma. Itu kan suatu mewujudkan bercita-cita agar masyarakat di sana juga ada bagian yang bisa mereka juga dapatkan, kan itu. Nah, dari dulu udah ada konsep inti plasma yang ada. Makanya dalam bank tanah pun juga bahkan langsung kalau di plasma dulu kan plasmanya cuma minimal 20%. Nah, kalau bank tanah sekarang 30% untuk reforma. Belum lagi untuk kepentingan sosial, belum lagi untuk perumahan rakyat, belum lagi untuk kepentingan instansi pemerintah. Jadi disitulah hadir bank tanah. Tapi bank tanah ini masih baru dan masih sedikit tanahnya. Let's say compare ke satu institusi korporasi, bank tanah sekarang ini baru 34.000 hektar. Tanah di Indonesia masih ratusan juta hektar. Tanah korporasi itu mungkin satu korporasi ada yang 1 jutaan hektar. Jadi harusnya ini bank tanah harus didukung untuk menjadi penyeimbang ke depannya. Dan masyarakat mendapatkan akses tanah, akses pemberdayaannya. Itu. Dan contoh saja, bagaimana mungkin perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di dekat stasiun sebuah kota ataupun suburb? Pasti tidak mungkin. Kenapa? Mahal. Yes. Jika bank tanah itu bisa menguasai dan memiliki tanah tersebut, bank tanah bisa meminta pengembang membangun spek rumah susun yang baik dengan harga murah karena tarif tanahnya bisa affordable. dikecilkan. Gitu. Inilah sebenarnya bentuk hadirnya negara. Itu gitu. Bentuk ekonomi berkeadilan tuh ya. That's right. Jadi tidak hanya cuma di reforma, tapi juga di housing, tapi juga di industri UMKM, tapi juga di hal-hal yang lain. Atau katakanlah home industry atau perkebunan rakyat dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, saya kemarin minggu lalu saya bikin video tentang bank tanah dan yang saya dapat itu konsepnya simple. Perannya simple. Jadi bank tanah itu ngumpulin tanah, kelola, salurin, ya kan? So, in a sense bank tanah itu adalah intermediary, penyalur. But can you explain to me maksudnya intermediary itu kayak gimana? Oke. Tadi sempat disinggung Mas Jordi ya di awal tadi sebelum bilang intermediary, saya akan menjelaskan dulu. Bank tanah itu bahkan maksudnya dia sebagai land keeper ya. Land keeper. Ya, jadi mengkeep ya kan itu ya. Lalu, apa itu sama dengan ngambil? Menampung lah.
Beda Oke. dengan apa. Nah, kalau ngambil kan kita tuh, ini nampung. Yang ngatur semua pemerintah. Dalam hati kata Menteri ATR. Nah, lalu dia juga sebagai land warranty untuk menjamin apabila ada yang membutuhkan dengan berbagai kepentingan, kan itu. Land purchaser yang mengatur harga. Jadi tanah jangan sampai hiperinflasi harga tanahnya. Karena sangat tidak bagus gitu loh ya. Tanah itu harus dikendalikan untuk agar tidak mendapatkan keuntungan hanya cuma dari transaksi naik capital gain naik tanah, tapi lebih kepada hasil produksi pemanfaatan tanah, kan itu. Nah, dibutuhkan land management and development. Jadi tanah tersebut yang tadinya tanah terlantar atau tanah mentah itu menjadi tanah yang matang. Nah, bank tanah bagaimana memperoleh tanah-tanah tersebut, kan itu ya toh? Iya. Jadi bank tanah itu ada mekanisme 3. Yang pertama, perolehan berdasarkan penetapan tanah pemerintah, dari pemerintah. Oke. Seperti tanah terlantar, seperti tanah yang berakhir haknya, seperti tanah yang berubah fungsi tata ruangnya. Katakanlah tadinya di situ sebuah perkebunan, terus tiba-tiba berubah menjadi kawasan industri. Kan nilai tanahnya, capital gain-nya naik atau menjadi perumahan. Pemegang hak tidak boleh 100% dia menikmati peningkatan harga itu. Maka diatur. Nah, lalu diatur minimal 20% harus diserahkan ke negara. Lalu negara menyerahkannya ke siapa? Kan ini agak menyulitkan. Maka tidak ada wadahnya. Dengan adanya bank tanah saat ini bisa diberikan dulu ke bank tanah sebagai land keeper, kan itu. Nah, dari bank tanah merencanakan kebutuhannya yang paling cocok, fit for purpose untuk tanah tersebut dan kebutuhan masyarakat, kan itu. Nah, artinya dengan peran seperti itu kan fungsinya fungsi intermediary. Kalau kita bicara bank itu kan sebenarnya intermediary. Orang naruh di bank uangnya, bank itu mengelola untuk orang yang cari meminjamkan, dia mengatur. Oke. Gitu. Nah, cuma di sini bank tanah kan bukan orang yang naruh, tapi pemerintah yang naruh. Tapi tadi saya mengatakan proses perolehannya itu mau ada 3 cara. Yang pertama, penetapan pemerintah dari berdasarkan tanah-tanah yang tadi. 1, tanah terlantar, tanah dari berakhir hak, tanah perubahan tata ruang, pelepasan kawasan hutan ya. Nah, tidak akan mengambil kawasan hutan, tidak akan mengambil tanah ulayat, berdasarkan hukum adat. Jadi tanah-tanah yang memang sudah dikatakan secara ini tidak yang satu sudah terlantar, yang satu sudah berakhir, tidak dilanjutkan lagi, dan kalau memang ada kawasan hutan yang dilepaskan. Dan kalau tanah tersebut masih tanah masyarakat hukum adat, tanah ulayat, tidak mungkin, karena kita sama-sama terus menjaga juga tanah tersebut. Nah, lalu yang kedua, kalau gitu apakah bank tanah hanya memperoleh tanahnya seperti itu saja? Tidak, ada proses tanah dengan tadi fungsi pengadaan. Nah, bank tanah itu sebenarnya nanti ke depannya apabila sudah besar, punya finansial yang cukup, bank tanah harusnya mulai ya, dan mungkin akan segera mulai melakukan akuisisi tanah, membeli tanah, kan itu. Membeli tanah mungkin di tempat-tempat yang strategis untuk tadi memberikan keadilan hadirnya negara untuk kaum yang sangat sulit memiliki akses. Dari analisa majalah Kompas mungkin 2 tahun yang lalu, itu dinilai sekarang orang dengan penghasilan terkecil, terendah, MBR, masih rendah, itu diperlukan jarak tempuh 2,5 jam sampai ke pusat kota. Artinya kan tidak adil, waktu dia habis 2,5 jam berangkat, 2,5 jam pulang. Kenapa negara-negara lain itu bisa menaruh rumah susun dekat sekali dengan public transportation, hanya 10 menit, 15 menit walking distance, tanpa menggunakan sepeda motor, kendaraan pribadi. Itulah yang berkeadilan. Disinilah bank tanah. Hanya sekarang bank tanah ini masih kecil, dukungan finansial belum cukup, tanahnya juga masih terbatas, sehingga kita tetap mulai sekarang menyusun governance-nya dengan baik, mengelola tanah-tanahnya. Nah, itulah yang sebenarnya tujuan didirikannya bank tanah, untuk mewujudkan tanah yang berkeadilan, ekonomi yang berkeadilan, mengurangi rasio Gini, dan memberi kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya dalam ekonomi atau kesejahteraan. So Pak, here's an idea. Kalau gitu kenapa nggak bank tanah ambil aja tanah yang ada di pusat kota,
Terus taruhlah lempar ke Perumnas gitu, bangun rumah susun untuk rumah subsidi Eh, atau developer yang mau. kan tadi proses perolehan tanah itu tidak bisa tanah yang sudah dimiliki orang yang masih secara status hukumnya tanah tersebut adalah tanah yang katakanlah bersertifikat dan masih fungsi sosial, fungsi responsibility-nya, dan dia punya right, punya hak, itu tidak bisa diambil begitu saja. Kalaupun itu prosesnya dibeli, itu kan Akuisisi. sudah, ya artinya mereka mau dijual berapa. Bank Tanah harus melakukan suatu saat apabila dilihat wah ini cocok untuk perumahan rakyat di sini. Oke. Nah, Bank Tanah akan membeli. Ya masyarakat kalau yang mau rela dibeli dengan harga pantas, mereka mau kan. Nah, itu dibangunlah di situ untuk tadi perumahan rakyat dan sebagainya. Atau katakanlah di sini kawasannya ada, oh sayang tidak ada pabrik untuk ininya. Wah, tidak ada yang mau invest di sana padahal di sana pertanian atau home industry di sana butuh katakanlah pabrik pengepakan, pabrik apa. Nah, Bank Tanah, oke, kalau gitu saya beli tanah di sana agar mereka semua petani yang ada ataupun para home industri yang ada dapat ekosistem yang lebih baik kan itu. Nah, itulah sebenarnya Bank Tanah ke depan harus seperti itu. Nah, sekarang ini baru memperoleh dari penetapan tanah pemerintah penetapan pemerintah dari berbagai tanah seperti terlantar berakhir masa haknya. Itu yang udah. Nah, yang sudah dilakukan. Nah, kalau kita bicara ke depan, Bank Tanah ini kan juga tujuannya tadi, kalau Undang-Undang Cipta Kerja kan bertujuan pada bagaimana Indonesia menyambut Indonesia Emas, ya toh, dengan menangkap bonus demografi, kan begitu. Iya. Mengapa sih dulu Undang-Undang Cipta Kerja dibikin? Ya karena sadar bahwa dihitung 2030 itu angkatan kerja Indonesia begitu banyak. Nah, kalau sampai mereka ada angkatan produktif tidak ada lapangan kerja, mereka semua menjadi tua pada saatnya dan tidak produktif. Right. Maka negara kita masuk kepada middle income trap. Jadi negara yang terjebak dan tidak bisa bangkit menjadi negara besar. Untuk itu Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat. Nah, tentunya harus memudahkan orang bagaimana penciptaan lapangan kerja tadi, adanya kegiatan investasi yang menciptakan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja tercipta, masyarakat memiliki penghasilan. Penghasilan, ada konsumsi masyarakat, ada spending masyarakat. Spending masyarakat itu paling tinggi kontribusinya terhadap pertumbuhan GDP. Kan itu. Nah, sehingga growth pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh Presiden Prabowo 8% akan tercapai jika angkatan kerja produktif dan terus bergerak dengan baik. Kalau kita bicara mengenai kan tidak hanya konsumsi masyarakat, ada government spending, ada juga net ekspor dan impor, tapi itu nggak seberapa. Yang paling besar adalah tadi. Jadi masyarakat mulai memiliki buying power, memiliki penghasilan besar, itu akan membuat putaran ekonomi menjadi meningkat. Nah, untuk itulah Undang-Undang Cipta Kerja ini bagaimana agar kita menyiapkan infrastruktur hukumnya dan juga kemudahan sehingga investasi yang tadinya pergi ke luar negeri tidak mampir di Indonesia tertarik mulai masuk ke Indonesia. Nah, berarti harus ada kepastian hukum, harus ada kemudahan berizin usaha, harus ada tanah yang siap. Kelihatannya Bank Tanah hanya bersifat untuk investor, tidak. Justru Bank Tanah tersebut harus punya tadi fungsi keberimbangan. Jadi fungsi publik dan fungsi private. Bahkan tadi Bank Tanah tersebut kan sebenarnya non-profit, dia tidak perlu harus mengejar profit. Tapi dia harus sustainable, kalau nggak mati, kan begitu. Maksudnya gimana tuh sustainable? Ya, jadi mungkin di program-program pro rakyatnya itu tidak harus cari keuntungan. Tapi di program investasinya harus cari keuntungan. Supaya badan ini hidup, tidak terus-terusan menyetor dana. Coba bayangkan ya, pembangunan PSN kita, proyek strategis nasional, jalan, bandara, dan sebagainya, dia menggunakan APBN begitu besar untuk land akuisisi yang begitu panjang, rumit sekali, ratusan triliun. Kalau Bank Tanah itu sudah ada di era 80 ataupun sudah ada, mungkin kan mereka tidak perlu. Contoh yang paling baru di depan mata, yaitu bandara VIP
di IKN. IKN. Right. Tanpa proses pengadaan tanah, bandara tersebut bisa dibangun karena tanahnya sudah siap dan disiapkan oleh Bank Tanah. Oh, makanya bisa secepat itu ya? Secepat itu. Coba bayangkan, sebuah kawasan industri itu mungkin butuh sampai 5-10 tahun. Sebuah jalan tol butuh waktu lama. Sebuah bandara begitu panjang sekali. Land akuisisi itu rumit sekali. Nah, inilah yang sebenarnya kelembagaan Bank Tanah itu ke depan harusnya lebih ditempatkan. Bahkan jika Presiden tahu, ini ke depan akan menjadi badan yang sangat bisa sesuai dengan angan-angan dan cita-cita beliau yang membuat negara kita tumbuh 8% dan menjadi Indonesia maju di tahun 2045. Kuncinya adalah dia di periode sekarang ini. Ya. Gitu. Tapi pertanyaan saya sih simple. Kenapa masih ada orang yang nggak suka? Sampai pada saat saya riset tentang Bank Tanah ini, ada istilah namanya domain verklaring. Boleh nggak dijelasin dulu sebentar? Oke, domain verklaring ini istilah zaman Belanda ya, gitu. Di mana seolah-olah negara mengambil alih. In a nutshell, ngejajah lah ya. Ya, artinya mengokupasi tanah rakyat kan itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tadi dengan ketimpangan rasio Gini yang tinggi atau penguasaan, sebenarnya mengambil alih itu siapa? Yang mengambil alih itu kan para oligarki, ya kan gitu. Bank Tanahnya hanya cuma 0,00001% kan gitu dan sebagainya, ya kan gitu. Sementara oligarki itu menguasai hanya 1% menguasai 70% dan sebagainya kan so gitu. They are the 1%. Nah, hanya cuma sedikit dan sebagainya kan gitu. Nah, kita ini sekarang banyak yang diurusin, negara kan banyak diurusin sekali. Ya korporasi kita bantu dong, karena dia kan memberikan kontribusi ekonomi kan itu. Tetapi masyarakat juga harus dibantu. Kalau kita sekarang melepas negara ini tidak punya wadah yang bisa mengatur dengan memiliki fleksibilitas yang baik untuk kepentingan publik dan kepentingan private, maka selalu terjebak. Contoh saja nih, ada wacana katakanlah seluruh tanah tersebut akan diberikan kepada, let's say, apakah benar atau tidak, ke Danantara. Oke, itu tujuannya adalah seperti tadi. Tapi Danantara ini kan banyak ya. Ada yang di penerbangan, ada yang di telekomunikasi, ada yang di perbankan, ada yang di perkebunan. Tanah-tanah ini di Indonesia beragam. Mau di bagaimana? Kalau saya pribadi, pola pikir saya, yang terbaik Danantara harus didukung. Bahkan tidak cuma Danantara, bahkan korporasi yang lain, masyarakat juga. Tanah itu diserahkan dulu ke Bank Tanah. Karena Bank Tanah ini sudah didesain secara regulasi di PP 64-nya dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 64, di mana tanah tersebut yang diberikan HPL dapat diletakkan hak di atasnya. Sehingga investor baik itu Danantara itu bisa diberikan HGB-nya, bisa yang perkebunan bisa diberikan HGU-nya atau hak pakainya. Ya, nah sehingga peran Danantara ataupun pihak investor berperan sebagai investor. Nah, Bank Tanah sebagai landlord-nya negara, land manager-nya negara. Tidak perlu lagi menyusun regulasi-regulasi yang lain. Sudah ada badan ini. Dan badan ini juga merupakan badan yang di bawah presiden melalui komite yang terdiri dari 3 menteri. Menteri ATR, Menteri Keuangan, dan dulu namanya Menteri PU dan Perumahan Rakyat. PUPR. Nah, mengapa itu? Yang satu adalah memiliki kewenangan dari pertanahan, yang satu aspek keuangan, permodalan, dan sebagainya. Dan yang satu infrastruktur. Jika punya tanah didukung infrastruktur, maka tanah tersebut terleverage. Tanah yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Perencanaan pembangunan harusnya tanah itu sudah 5 tahun sebelumnya, 6 tahun sebelumnya sudah siap. Sehingga akan mempercepat investasi, mempercepat masyarakat memiliki akses tanah dan sebagainya, pembangunan. Right. Jadi badan ini sebenarnya sebuah badan yang sangat bagus, yang harusnya bisa membantu Indonesia maju dan tumbuh menjadi negara maju, yang bisa memanfaatkan tadi bonus demografi menuju Indonesia Mas. Tadi kan kita masih ngomongin soal plus minusnya Bank Tanah nih ya. Philosophically, Bank Tanah itu diciptakan dengan fungsi tadi
Apalagi habis denger Bandara VVIP IKN gitu kan. Hmm. Itu yang saya tangkap adalah Bank Tanah motong birokrasi. Jadi maksudnya di sini adalah badan yang diciptakan sama pemerintah buat motong birokrasi pemerintah. Ini menurut saya cukup wild. Kok bisa? How did you come up with that? Sebenarnya yang dipotong bukan birokrasinya, ya toh? Yang dipotong adalah prosesnya. Jadi contoh ya, proses pengadaan tanah itu kan dimulai dengan survei, memetakan, mengukur, menginventarisasi, menjual beli, kan tawar menawar, AJB, panjang sekali. Kadang-kadang berperkara, ada orang mengklaim bidang ini milik si ini, bidang ini. Nah, yang dilakukan saat ini itu sudah dilakukan oleh Bank Tanah lebih dahulu, sehingga yang usernya, penggunanya bandara tersebut tidak perlu. Jadi itu yang makanya proses-proses, coba kita bayangkan. Saya mungkin nggak mau menyebut buah bandara mana yang mungkin atau sebuah jalan tol yang butuh waktu 12 tahun prosesnya untuk memastikan suatu pembebasan tanahnya. Nah, bandara VIP itu begitu diputuskan bandaranya di sana, itu tidak hitungan sampai dengan bulan. Tidak hitungan dalam tahun, hanya bulan langsung bisa ditetapkan dan langsung bangun. Gitu. Karena apa tadi? Bukan birokrasinya yang dipangkas, tapi proses land akuisisinya yang lebih pendek. Nah, andai kata Bank Tanah itu memiliki banyak tanah di berbagai tempat, itu akan menjadi simpul-simpul ekonomi Indonesia di daerah yang tidak sentral di satu tempat saja. Makanya Bank Tanah ini bersifat nasional. Kalau kita lihat miniatur Bank Tanah itu miripnya sebenarnya adalah BP Batam. Batam itu kan adalah pengatur tanahnya di Pulau Batam, diberikan HPL, lalu diberikan hak yang investor masuk ke sana. Batam juga memberikan kepada instansi pemerintah, tentu mungkin tidak bayar dan sebagainya, kan gitu. Itu mirip atur dari Bank Tanah. Cuma kan Indonesia ini luas. Nah, untuk itulah sebenarnya Bank Tanah ini hadir, tidak akan mengokupasi seluruh tanah di Indonesia. Yaitu nanti dengan kebijakan apa yang tepat untuk lokasi tersebut. Lokal ke daerah tersebut potensinya apa, ininya apa dan sebagainya. Yang sini cocok peternakan, yang di sini cocok industri, yang di sini cocok perumahan. Itu. Tapi kan hanya tanahnya tanahnya Bank Tanah ini masih sangat minim. Jadi kan, sorry itu saya Pak, possible juga dong buat Bank Tanah ini jadi makelar, maksudnya jadi kayak cari untung buat negara. Kalau dari sisi kita bicaranya gini ya, makelar itu kan berarti kan dia hanya mencari profit oriented, artinya mencari keuntungan semata. Sementara Bank Tanah udah jelas-jelas badan yang non-profit gitu loh. Jadi di sisi hal tertentu untuk kebutuhan sustainability, kalau tuh investor dia harus bayar lebih kan itu untuk pendapatannya Bank Tanah. Tapi untuk program rakyat Bank Tanah nggak perlu, bahkan bisa menol rupiahkan kan gitu itu. Nah, ini institusi-institusi ini kan tidak banyak di Indonesia gitu. Nah, apalagi negara sebesar ini, coba bayangkan kalau saya bilang sangat minim dibandingkan kalah land banknya dengan land bank satu perusahaan swasta di Indonesia. Kan miris kan begitu kan itu. Nah, inilah yang sebenarnya. Jadi memang karena tingkat kepercayaan masih belum ada, orang itu kebanyakan, mohon maaf nih, beberapa LSM tuh inginnya ngejarnya langsung diredis menjadi sertifikat hak milik. Oke lah, di Jawa ya banyak orang. Tapi begitu di luar Jawa, tanahnya banyak, orangnya nggak ada subjeknya. Ya toh? Kalaupun kita teliti-teliti, akhirnya kok kelompoknya itu saja yang mainkan. Jadi kan sebenarnya mereka ini pure murni apa enggak. Nah, kalau memang begitu, oke, kita tampung, kita berikan dulu. Di atasnya Bank Tanah kan berikan dulu, tapi dengan perjanjian dimanfaatkan setelah 10 tahun baru boleh diberikan hak milik. Itu konsepnya Bank Tanah. Artinya benar-benar tadi kalau bilang ada kayak semacam safety net lah ya. Jadi orang yang tidak cuma mau tanah hanya sebagai komoditas, itu bisa orang yang mau jadi komoditas dia akan dibatalkan. Jadi benar-benar yang ingin memanfaatkan diberikan tanah tersebut. Sorry itu sih orang-orang yang Bapak sebutin tadi kayak LSM ini, mereka pengen ngilangin safety net itu supaya nggak bisa lagi nih bisa jadiin komoditas lagi kan. In a sense, in a nutshell. Ya artinya kan kalau sudah dirubah diberikan ke hak milik ke beberapa perorangan, kan hak milik itu merupakan hak paling terkuat dan tertinggi.
kendali pemerintah. Oke lah kalau mereka itu memberdayakannya dengan baik. Tapi kalau kenyataannya dari sekian program yang sudah dijalankan, memang belum ada yang riset secara meneliti berapa persen sih yang sebenarnya itu diberdayakan dengan baik. Dan banyaknya, ya jujur saja, banyak berseliweran yang akhirnya berpindah tangan kepada orang lain. Jadi kedok aja itu yang diterima, yang kita tahu, dan saya terima dokumen-dokumen itu. Oke, Fahim, there's a stigma di masyarakat ya. Kalau tanah-tanah telantar ini mau diambil sama Bank Tanah. Karena kan ya tadi yang Bapak bilang juga, tanah telantar itu adalah sumber tanahnya Bank Tanah, salah satunya gitu kan. So, what I wanna ask, is this true? Oke. Jadi ini yang sekarang atau beberapa waktu yang lalu menjadi trending yang begitu heboh ya. Yeah. Memang ada ketentuan dalam PP nomor 20. Apabila masyarakat yang sudah atau diberikan hak ya, selama sekian waktu dan tidak dimanfaatkan, dibiarkan saja, itu dapat diperingatkan untuk masuk ke dalam potensi menjadi tanah telantar, kan begitu. Nah, orang kan menjadi gelisah. Loh, kalau saya punya kafil dibiarkan saja, apakah nanti diambil oleh negara, kan begitu. Sebenarnya kan itu orang diberikan hak. Sama nih, saya juga pernah. Orang kalau diberikan hak, sama dengan orang kalau kita menikah, itu diberikan buku nikah, kan itu. Kan nggak cuma buku nikahnya aja yang dipegang, ya istrinya juga dijaga, kan gitu. Kan itu. Sama dengan orang nih, tanah dengan orang dinikahkan dengan sertifikat. Nggak cuma sertifikatnya yang dijaga, tanahnya juga harus dijaga, kan begitu. Jadi kalau tanahnya dibiarkan terlantar ya itu kan mengganggu masalah lingkungan sosial, maka perlu ditegur, tidak langsung diambil. Ditegur dulu. Yang menegur bukan Bank Tanah, kementerian yang memiliki kewenangan dan otoritas di atas pertanahan. ATR BPN ya. ATR BPN. Tadi ada Dirjen Pengendalian dan Penerbitan Tanah. Tegur beberapa kali tidak melakukan, maka bisa ditetapkan tanah telantar. Kalau sudah ditetapkan telantar, tidak langsung otomatis diserahkan ke Bank Tanah. Karena tadi bahwa tanah terlantar atau tanah-tanah yang tersebut, menteri dapat melakukan ataupun memberikan kebijakan. Apakah dia langsung redis ke masyarakat, atau diserahkan ke instansi tertentu, atau itu diserahkan ke Bank Tanah, kan gitu. Jadi Bank Tanah tuh tidak proaktif dalam hal ini. Bank Tanah menunggu dalam arti kata ikut-ikutan netapin tanah tersebut terlantar, tidak. Itu jauh, karena bukan kewenangannya Bank Tanah ikut menetapkan hal tersebut. Kewenangan mengatur right, restriction, and responsibility itu ada di Kementerian ATR BPN. Nah, sudah dikasih right, ya Anda punya responsibility. Tidak jalankan itu, maka kami ambil kembali haknya. Haknya itu diambil, diserahkan ke siapa? Nah, itu terserah menteri. Kalau itu ternyata cocok, wah itu cocok buat dijadiin sekolah, ya mungkin diserahkan sekolah karena dia sudah ditelantarkan, kan itu. Atau itu cocok untuk langsung diredis ke masyarakat karena masyarakat di sana nggak punya tanah untuk budidaya tertentu. Atau kalau katakanlah, wah ini untuk lahannya besar untuk dikembangkan menjadi simpul ekonomi pertumbuhan daerah tertentu, bisa dititipkan dulu, diserahkan ke Bank Tanah. Jadi semua, karena kan tadi Bank Tanah itu ada 3 bos di atasnya, namanya komite yang 3 menteri, dan itu juga membuat agar tidak power of balance. Jadi kalau mau merubah 3 menteri ini harus sepakat, kan gitu ya. Nah, jadi badan ini sebenarnya sudah saya yakin tidak terjadi abuse of power, kan itu. Tidak akan menjadi badan yang super body, kan gitu ya toh. Badan ini akan governance terkendali. Memang dia memiliki kewenangan atributif. Dia bisa mengatur tarifnya karena lembaga khusus. Banyak kan lembaga SRO atau self regulatory organization seperti Bursa Efek, itu kan juga dia mengatur sendiri regulasinya. Lalu Bank Indonesia dia mengatur sendiri. Bank Tanah di undang-undang itu juga sebut
dia sebagai badan khusus yang dapat mengatur regulasinya. Tapi kewenangan masalah administrasi pertanahan ada tetap di ATR. Jadi perbedaannya sangat jelas antara Bank Tanah sama BPN. BPN produknya adalah produk administrasi, sementara Bank Tanah tidak mengeluarkan produk administrasi. Ya, dia adalah sebagai entitas yang melakukan transaksi, apakah berbayar atau tidak berbayar kepada pihak pemakai, kan begitu, gitu. Jadi sangat beda sekali, gitu. Tapi justru ini memperkuat peran ATR BPN sehingga dia punya tangan untuk mengelola tanah-tanah yang dia himpun, kan begitu. Dan kedepannya diharapkan Bank Tanah semakin memiliki kemampuan finansial yang bagus, membantu pembangunan, menciptakan lapangan kerja, membuat tadi perumahan yang berkeadilan yang bisa bagi masyarakat, tidak perlu harus begitu jauh terjadi urban sprawling, terjadi alih fungsi lahan, harga tanah yang tidak terkendali. Di sisi lain para developer pengembang nggak semuanya suka juga sama Bank Tanah. Karena apa? Tanahnya dia ya kan mungkin ada yang didiemin sekian tahun, takut juga dicaplok, dimasukin ke Bank Tanah. Ada. Jadi tidak cuma masyarakat bawah yang tidak suka sama Bank Tanah. Masyarakat bawah itu kalau yang masyarakat ingin memanfaatkan pasti suka. Tapi kalau masyarakat yang ingin memanfaatkan dan dia tidak, itu saya yakin dia kepentingannya dia untuk mendapatkan tanahnya saja, kan gitu. Ya toh, kalau dia orang kita mau kok, kita siapkan, kita berikan hak, apakah itu hak pakai atau HGB. Jika sudah, contoh aja kayak perumahan kan dulu HGB dulu. Setelah sekian tahun dia bisa meningkatkan menjadi hak milik. Dan ini sama konsepnya Bank Tanah, gitu. Jadi manfaatkanlah lebih dahulu dengan benar, maka baru diberikan hak milik, gitu dan sebagainya. So now aku cuma pengen bahas bonus demografi nih ya. Ya. Bonus demografi ini, apalagi kita udah deket-deket tahun 2030, ya kan, berarti kita ini lagi trial run lah ya istilahnya buat mencapai Indonesia Emas. Gimana peran Bank Tanah bisa mensukseskan pemanfaatan bonus demografi ini? Oke, Mas Jordi, terima kasih. Wah, ini pertanyaan filosofis tinggi nih ya. Gitu ya. Jadi gini ya, kita bicara bonus demografi, bagaimana memanfaatkan. Sebenarnya kalau bicara Bank Tanah sekarang perannya masih sangat kecil, gitu, karena Bank Tanah relatif masih baru dan belum maksimal diberdayakan, ya kan gitu, gitu. Tapi secara instrumen hukumnya sangat powerful, sangat bagus, sangat bisa. Tergantung bagaimana political will-nya, ya. So it has a lot of tergantung potential, bagaimana perhatian. Apabila saya yakin Presiden Prabowo jika tahu bahwa Bank Tanah ini dapat menghimpun tanah yang akan dipakai baik untuk kepentingan ketahanan pangan, mau itu perumahan, mau itu apa, pasti beliau akan bawa badan ini menjadi sebuah institusi yang sangat strategis. Karena dia tadi bisa mewujudkan keadilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin, bisa untuk menarik investasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi, dan investasi tersebut menciptakan lapangan kerja tersebut akan tadi dimanfaatkan oleh adanya tercipta lapangan kerja, bonus demografi. Nah, bonus demografi ini kan adalah jumlah usia produktif yang banyak. Nah, Bank Tanah kan hanya salah satu instrumen yang paling utama adalah kemudahan investasi sehingga menciptakan lapangan kerja. Tapi kan tadi lapangan pekerjaan itu macam-macam, UMKM juga ada, sektor industri juga ada, manufaktur juga ada. Rata-rata harus ada perizinan, makanya di situ kepastian hukum yang harus ada. Lalu yang kedua adanya kemudahan perizinan, dan yang ketiga tentunya adanya tanah yang siap, sehingga memangkas proses, bukan memangkas birokrasi, memangkas sebuah proses yang panjang dan mahal dalam menyiapkan lahan, gitu. Nah, banyak sekali ya kawasan industri apa dan sebagainya nggak jalan karena begitu sulitnya. Nah, ini yang makanya ke depan bagaimana kita itu. Nah, ini sangat penting sehingga bonus demografi ini harus ditangkap secepatnya. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan sebenarnya politik stabil,
kepastian hukum juga bagus, kemudahan usaha juga jalan, bank tanah ini makin di-empower, lama-lama masyarakat internasional atau masyarakat investor tertarik untuk masuk. Nah, bank tanah punya plusnya, dia punya peran tadi untuk kepentingan sosial juga. Kalau korporasi itu keuntungan dia doang. pasti yang cari profit. Dia nggak mikirin masyarakat yang termarginalkan itu, kan itu. Karena yang penting gue untung. Dia nggak boleh mengasih tanah itu gratis kepada itu, merugikan negara. Betul. Karena bank tanah sudah konsepnya aset tanah tersebut merupakan inventory yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, gitu loh. Kita punya permasalahan di properti, right? Yeah. Di kira-kira 20 tahun, mungkin 10 tahun ke depan gitu ya kan. Generasi-generasi yang sekarang masih muda ini, Gen Z, milenial, Gen X, Gen Alpha, itu mereka akan kesulitan untuk punya akomodasi atau beli rumah, ya simpelnya. So, bank tanah ini yang saya baca itu menjadi price stabilizer. Maksudnya itu gimana? Kenapa generasi-generasi ini ke depannya ini bagaimana? Sektor properti yang saat ini saya melihat sendiri banyak sekali high rise kalau di Jakarta saja, dan juga beberapa mall yang saat ini mengalami kemunduran, kan itu, bahkan ada yang kosong, ya kan, dan sebagainya. Nah, sisi lain mereka itu Gen Z, milenial itu penghasilannya terbatas, tidak mungkinlah beri apartemen-apartemen yang kosong itu dengan kemampuan yang ada. Nah, ini ya fenomena di mana memang saat ini industri properti di Indonesia secara overall ya, kecuali perumahan bagi masyarakat penghasilan rendah itu masih ada, masih berjalan. Yang di menengah ke atas ini memang terjadi penurunan. Hal ini karena tadi masyarakat belum mau spending untuk investasi beli properti. Masyarakat masih menunggu. Nah, ini sebenarnya harus diberikan oleh pemerintah insentif. Kaitannya dengan bank tanah sih tidak bisa langsung, karena tanahnya tidak dibangun di atas bank tanah, kan itu. Nah, jadi fenomena yang ada ini sebenarnya kenapa sekarang juga Menteri Perumahan Rakyat itu sering memanggil Badan Bank Tanah, karena dia ingin mewujudkan perumahan yang tidak banyak mengkonsumsi lahan, yaitu perumahan vertikal, tapi affordable. Nah, sayangnya bank tanah belum ada tanahnya di sebuah perkotaan. Jadi masih semua di rural area. Nah, ada sedikit sekali yang ada di suburb, di pinggiran kota ya. Nah, kedepannya ini bank tanah harusnya sudah bisa partisipasi di kawasan perkotaan. Jadi untuk tadi memberikan keadilan masyarakat, sehingga Gen Z itu dan sebagainya punya akses kemampuan untuk membeli. Karena kan mereka punya penghasilan terbatas, mereka harus ada dibantu. Apalagi sekarang konsep hunian tuh harusnya back to the city, bukan back to the rural. Kenapa? Oke lah, walaupun ada work from home, ada apa dan sebagainya, tetapi kan mereka itu kan harus dekat. Satu, untuk mengurangi mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Dia bisa menggunakan public transportation. Dengan seperti itu akan menghemat penghematan bahan bakar. Bahan bakar itu kan menggunakan subsidi yang dibakar. Itu APBN yang terbakar. Jika semakin minim orang menggunakan transportasi pribadi, kendaraan pribadi, kan semakin menggunakan public transportation kan akan semakin minim anggaran subsidi yang terpakai. Ini yang sebenarnya gaya hidup yang harus dibikin. Makanya konsep pembangunan perumahan vertikal tuh harus mulai didorong, cocok untuk generasi Gen Z dan milenial, dan menggunakan sarana public transportation. Nah, bank tanah bisa hadir, ditugaskan untuk membeli tanah-tanah yang ada dekat transit oriented development. Jadi pusat-pusat moda-moda transportasi kan gitu. Oke, kemarin saya dengar ada wacana work from mall gitu kan. Emang tujuannya di situ untuk meningkatkan consumer spending. But sorry to say, gimana orang bisa spending kalau mereka juga nggak punya duit, gaji UMR-nya rendah, ya kan? Terus percuma lah kalau misalnya kayak istilahnya saya pergi ke mall tapi nggak bawa dompet, lah mau ngapain, beli apa? Nggak punya duit di bank. Percuma, gimana cara naikin consumer spending lewat work from mall gitu? What is this for then?
Ya, itu kan masih wacana ya. Jadi kan mungkin fenomenanya tadi, fenomena di mana industri properti yang menyepi, makin sepi, makin Exactly, ya. dikunjungi karena sebenarnya peralihannya transaksi masyarakat sebenarnya masih jalan, tapi berpindah kepada pembelian dan pengadanya kalau beli mau barang tertentu di online saja, kan itu. Nah, yang masih diharapkan sebenarnya agar mall itu didatangi, ya itu tadi kan yang food and beverage atau F&B ya kan itu. Dengan seperti itu kan mereka akan spending gitu. Nah, tetapi tadi orang yang masih datang ke situ kan masih punya masih memiliki pekerjaan dan masih memiliki pendapatan kan That's itu. true. Jadi kuncinya sebenarnya didorong seperti itu kan supaya industri properti juga tumbuh. Tetapi juga kita jangan lupa harus menciptakan kemudahan mereka berkreatif, menciptakan lapangan usaha dan juga sehingga itu bisa terjadi gitu loh. Exactly. Nah, ini yang memang PR besar ya, dan itu sebenarnya PR-nya tidak hanya Bank Tanah, tidak hanya Kementerian ATR, itu harus dipikirkan semua dari aspek itu lain, bahwa bagaimana menangkap tadi makanya bonus demografi. Peran Bank Tanah ini sekarang kecuali kalau besar, tanahnya sudah banyak, itu mungkin berbagai industri besar bisa didatangkan gitu loh ya. Atau bagaimana Cina membangun Shenzhen, Cina membangun apa dan sebagainya, karena skalanya besar sekali. Dia pindahkan BYD pindah ke Cina, lalu Tesla ya, kalau BYD dari Cina, ya. Tesla, lalu ada Airbus dan sebagainya. Dan sekarang Samsung sendiri, kamu tahu sendiri bahwa Samsung yang kita punya ini atau sebagian yang punya itu kan tidak diproduksi lagi di Korea. Dia sudah Vietnam serahkan ribuan hektar tanah gratis untuk Samsung buka. Tapi akibat dari Samsung buka di situ, berapa tenaga kerja yang terserap bekerja di sektor itu? Berapa industri multiplayer? Contohnya dari ininya touchscreen-nya tuh, layarnya, lalu dari device-nya, lalu dari perangkat di dalamnya. Itu kan industrinya kan ekosistemnya besar sekali. Iya. Nah, itulah yang pintarnya Vietnam menciptakan itu. Karena apa? Kemudahan izin, kemudahan juga adanya tanah yang siap untuk dipakai. Bahkan dia kasih, saya dengar ya, informasinya saya disclaimer dulu, dapat dari beberapa informasi, dikasih free. Nah, itu artinya bahwa sebenarnya tadi kalau lihat rumah, tapi kalau sisi lain pertanian di Vietnam juga maju karena dia bisa kendalikan mengenai bagaimana mengatur tanahnya. Nah, negara ini harus berdaulat terhadap mengatur tanahnya dan harus percaya bahwa pemerintah akan mengatur tanah ini dengan baik untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Well, saya juga udah pernah ngomong sih di video saya nih minggu lalu. Emang negara ini lagi ngalamin skeptisisme tinggi sama pemerintah, terutama di masyarakat ya. So, I don't know kita kapan bisa turunkan skeptisisme itu. Cuman, sounds like di saat skeptisisme turun, kepercayaan mulai balik lagi, kita mulai cooperate with each other gitu kan. I think we can achieve that. Ya, Indonesia negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk 280 juta. It's not easy, yaitu untuk bagaimana menghadapi problematik yang ada, yaitu tingkat pendidikan yang masih rendah, tingkat gizi yang masih rendah. Jadi, tapi kita punya sumber daya, kita punya posisi yang strategis, kita punya. Nah, inilah yang sebenarnya beberapa program pemerintah harus dijalankan sehingga menumbuhkan harus ada yang dimulai, harus ada yang juga dilaksanakan sehingga menimbulkan tingkat kepercayaan dari dalam maupun kepercayaan pihak luar, sehingga itu yang menarik untuk membuat orang mau invest di Indonesia dan menciptakan apa. Nah, saya mungkin agak menyimpang tadi. Ini bicara mengenai sebuah investasi. Sementara kalau bicara Bank Tanah, bicara untuk mewujudkan keadilan, kan itu. Jadi Bank Tanah tuh tidak hanya untuk kepentingan investasi. Oke. Bank Tanah harus bisa hadir. Kalaupun terjadi investasi, harus menciptakan lapangan kerja
Kan begitu, So in a sense, gitu. pun dia fungsi ekonominya sedang menjalankan fungsi ekonomi ini, sosialnya juga harus pegang. Harus, Alright. gitu. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh badan yang dimiliki pemerintah, karena pemerintah bisa memiliki political will. Sementara kalau swasta, siapa yang bisa kendalikan? Right. Nah, kalau diberikan langsung ke masyarakat, bagaimana pemberdayaannya? Ujung-ujungnya Apa benar? komoditas lagi, Apa benar diputar orang yang lagi. itu terima itu adalah seperti itu? Gitu loh. Siapa Di sisi exactly. lain ada yang masyarakatnya banyak tapi tanahnya sedikit. Di sisi lain di luar Jawa tanahnya banyak nggak ada orangnya. Terus mau diberikan bagaimana? Kan itu. Nah inilah yang sepertinya negara mengatur dengan tadi seadilnya, sebaik mungkin. Nah itulah sebenarnya jika dipahami pemahaman Bang Tanah itu tidak akan satu orang ngasih ngaku Bang Tanah akan memberikan kerusakan. Nggak ada, Bang Tanah tidak akan melakukan kerusakan hutan, tidak akan mengubah alih fungsi lahan seenaknya. Bang Tanah juga akan memberdayakan masyarakat, yaitu dengan tadi pemberdayaan, yaitu program reforma agraria yang diberdayakan. Bahkan akan memberikan hak milik setelah dia memanfaatkannya dengan benar. Oh, Kan really? itu. Ya, kan di situ diberikan 10 tahun. Juga setelah sudah memanfaatkan diberikan. Jadi tidak ada lagi yang hanya orang cuma mau dapetin tanah saja tanpa mau dimanfaatkan. Yang berikutnya adalah tadi bahwa negara bisa mengatakan welcome for the investor come to Indonesia. We ready the land you can build your manufacture in Indonesia. Dan inilah peluang kita menuju pertumbuhan yang lebih besar. Jadi dua-duanya berjalan. Iya. Keadilannya berjalan, equality-nya, ya, kesetaraannya, tapi juga pertumbuhan ekonomi berjalan. Nah ini yang memang tidak mudah untuk mengurus seluas 280 juta masyarakat, tanah yang begitu luas, tapi Bang Tanah masih sangat kecil dan butuh support. Nah ini semoga, saya yakin apabila Bapak Presiden Prabowo mengetahui peran Bang Tanah ini, dia pasti akan mensupport. Lembaga ini menjadi lembaga yang bisa diandalkan. Kolaborasi dengan Danantara, kolaborasi dengan masyarakat, buruh tani, kolaborasi dengan semuanya. Nah ini tinggal bagaimana membangun trust level ini. Inilah yang saya karena dulu ikut juga sebagai tim perumus, jadi saya tahu banget misi dari pembentukan badan ini. Saya mau nanya pertanyaan yang sedikit out of the box. What if kita nggak punya Bang Tanah? Can we achieve all that? Banyak negara juga nggak ada istilah bank tanahnya. Kata-kata banknya itu nggak ada kan itu. Tetapi fungsi land bankingnya ada. Berarti ya kan, mereka itu punya, cuman bukan namanya aja. Ya, atau hukum pertanahannya itu sudah mengatur. Seperti contohnya di negara-negara seperti Cina, Vietnam kan negara yang ngatur semua tanahnya. Masyarakat tinggal diatur aja kan itu. Thailand because of tanah milik raja kan begitu kan gitu. Itu gitu. Nah di kita kan agak berbeda kan itu. Maka kita juga mencari sesuatu yang paling bisa yang paling bijak lah kan itu memposisikan. Jadi ya kita bikin land bank, tidak usah terlalu besar, tidak usah, nanti tumbuhlah kepercayaan. Nah sekarang masih belum banyak yang percaya, masih semuanya ingin menguasai. Tidak hanya masalah NGO dan LSM saja, Pemda pun maunya menguasai tanahnya. Padahal tanah itu dia kalau masuk tanah milik Pemda jadi barang milik negara, mesti diapain tuh? Kalau barang milik negara kan aset negara, kan gitu. Yep. Terus juga ada beberapa yang karena tadi kepentingan-kepentingan lain gitu. Nah sebenarnya mau itu ada instansi juga mau kepentingan. Kalau itu diberikan ke Bang Tanah bisa memberikan lagi kepada instansi yang lain. Nah, sehingga lebih fleksibel sama mereka, right? Nah, jadi bukan sebagai katakanlah tadi Mas Dodi bilang sebagai makalar, enggak, sebagai intermediary lah, karena tadi kita belum tahu nih kebutuhannya mau di ini untuk apa kan itu. Nah, kalau tidak diberikan, dilepas begitu aja, itu kan ada kekosongan hukum. Nah, disitulah sebenarnya hadirnya Bang Tanah. Jadi adanya kekosongan hukum diserahkanlah ke Bang Tanah itu. Dan Bang Tanah akan tentunya karena ini lembaga yang
diawasi dan dikendalikan oleh komite dengan 3 menteri dan tentunya jika presiden nanti tahu, badan ini akan berjalan lebih efektif. Pak Hem, kemarin itu saya dengar berita nih, ada gugatan bank tanah. Ini kan tuh di judicial review di MK ya. Iya. Saya mau nanya nih, boleh nggak kita ngebahas itu? Pertama itu. Boleh. Oke. Saya mau nanya sebenarnya simpel aja sih, kesiapannya bank tanah buat menghadapi itu. Yang yang tergugat itu bukan bank tanah ya. Jadi pemerintah dalam hal ini ada 4 kementerian. Menko Perekonomian, Kemenko Perekonomian, Menteri Hukum, Menteri Sekretariat Negara, dan Menteri, kalau nggak salah ya, jadi Sekretariat. Dan yang jelas yang pasti Menteri ATR, karena kan pemerakarsanya Bank Tanah itu di ATR. Yeah. Nah, tentu karena ini sudah ada undang-undang, DPR pun ikut partisipasi dalam hal ini. Nah, ini yang tentunya kita sedang, karena saya duduk sebagai advisor, kan saya sudah bukan sekjen, jadi membantu saja bagaimana melihat apa saja gugatan dari mereka, dan langkah-langkah hukumnya juga kita menyiapkan para pakar dan ahli untuk menyampaikannya. Tapi kalau saya melihat sebenarnya saya sih berharap sebenarnya badan ini didirikan untuk kepentingan besar dari seluruh masyarakat. Iya. Gitu ya. Jadi masyarakat yang itu tidak hanya, mohon maaf ya, sekelompok mereka saja yang menggugat. Masyarakat masyarakat Indonesia itu begitu luas, begitu besar. Dan sebuah negara perlu memberikan sebuah kepastian jika membentuk sebuah badan dengan sebuah pertimbangan dan dibentuk dengan sebuah undang-undang, diturunkan dalam PP, dalam Perpres, dijalankan, dan telah banyak prestasi yang manfaat yang dirasakan. For sure. Sayang kalau itu hanya katakanlah ya persepsi yang belum sampai, hal trust level yang mungkin katakanlah ada perbedaan ideologi. Orang sebenarnya boleh berbeda, perbedaan prinsip pandang. Tetapi kalau kita bicara negara, ya kita harus percaya sama negara ini. Percaya sama kebijakan negara yang ada, yang sudah ada. Yeah. Itu yang saya lihat, tentu itu sangat penting untuk menjaga kepastian hukum. Nah, semoga hasil dalam Bank Tanah akan menjadi tetap kuat, tetap utuh, dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Oke, tapi menurut Bapak nih, what do you think is it that they want? Apa yang menurut Bapak tujuan mereka tuh apa sih buat ngegugat ini Bank Tanah? Kalau dilihat kan gugatannya itu ada 2 ya, mengenai program reforma agraria, terus juga mengenai eksistensi Badan Bank Tanah dan termasuk HPL-nya gitu dan sebagainya. Jadi gugatannya sih spektrumnya cuma 2, tapi spektrumnya luas, dampaknya luas kan gitu ya toh. Gitu. Nah, memang masalah pertanahan di Indonesia seringkali syarat dengan kepentingan-kepentingan lain. Nah, inilah sebenarnya pemerintah, negara harus betul-betul menjaga, dan kami yakin ya, negara tidak boleh kalah dan negara akan mempertahankan hal ini untuk kepentingan yang lebih besar. Alright, yeah. Saya bisa yakin jika ini dijelaskan, jauh lebih banyak yang mendukung bahwa Bank Tanah ini memiliki misi yang mulia, yang bagus. Karena masalahnya belum dipahami. Orang yang terlalu khawatir, orang yang terlalu curiga dengan sesuatu yang belum terjadi, pasti punya kepentingan. Iya nggak? Kalau orang berpikir positif, kalau belum ada sesuatu, kalau dia tidak itu, dia akan melihat. Jadi harusnya lihat saja,
jalannya bank tanah yang ada. Ya. Saya sangat yakin dari orang-orang, dari menteri, dari seluruh pengurusnya, gak punya niat untuk seperti itu. That's true. Dan ya, kalaupun sekarang ada penggugat yang masih belum, karena belum duduk, belum satu frekuensi. Tapi saya nggak tahu bisa satu frekuensi atau enggak. Kan kita tidak bisa menyenangkan seluruh orang. Ya, we'll kan see itu. though. Yeah. Tapi negara harus bisa hadir untuk kepentingan masyarakat lebih besar. Itu poin yang ada gitu. I like that statement. Mungkin itu juga bisa jadi statement penutup kita hari ini. Jadi buat teman-teman yang nonton sampai akhir, gue ucapin terima kasih banyak. Thanks for watching and thank you for supporting this channel. Karena setiap subscribe, setiap komen, setiap likes matters. Kepo soal tanah, tanya siapa lagi? Tanya Mas Jordi. See you guys in the next episode. Thank you. Oke. Bye, Maman. Makasih Mas Yuri. Siap. Tanya Mas Jordi, jawab semua tentang tanah. Dari hak hingga sertifikat tak ada yang terlupa. Dengan setiap kata kita jadi paham. Tanah yang aman, hak yang terjaga. Tanya Mas Jordi, jawabannya jelas. Bersama kita belajar